Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat ya hari ini. Baik, alhamdulillah untuk kelas 5A hari ini belajar bersama Bu Wahyu. Kita akan belajar tematik. Namun sebelum belajar, anak-anak tadi sudah berdoa apa belum? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Semua sudah masuk. Jadi 28 anak ada di kelas ini ya. Baik. Hari ini kita akan belajar tematik. Kalian sudah sampai tema 5? Sudah. Tema 5 yaitu tentang ekosistem, subtemanya 3, keseimbangan ekosistem, dan pembelajarannya yang ke-1. Benar apa tidak? Kita lanjutkan. Nah, anak-anak sebelum memulai pembelajaran, Wahyu mau tanya, hari ini siapa yang sudah sarapan? Siapa yang belum sarapan? Oh, ada yang belum sarapan. Kenapa kok belum sarapan ini? Oh, pagi-pagi lupa sarapan. Tapi apa membawa bekal? Enggak, tapi mungkin yang nanti bisa jajan. Yang lainnya, siapa yang udah tidak sarapan? Kenapa kok tidak sarapan? Oh, tidak terbiasa. Oh ya, coba. Ya, yang lainnya. Coba yang sarapan tadi. Banyak ya. Coba yang sarapan tadi kira-kira lauknya apa? Coba dibiasakan anak-anak setelah Wahyu tunjuk baru berbicara. Setuju? Oke. Coba siapa yang tadi sarapan? Oke, Mbak yang di belakang. Namanya siapa? Afifa. Tadi siapa? Afifa. Ya, tadi sarapan pakai apa? Susu. Soto. Oh iya, soto. Berarti soto ayam apa soto jadi? Soto ayam. Enak berarti ya. Siapa lagi ya? Ya, coba sarapan pakai apa? Soto ayam lontong. Oh, itu baru ya. Soto ayam lontong. Stik keju. Wow, enak ya sepertinya. Coba. Doyan sih. Coba. Oh, nasi berkat tadi malam. Ya. Makan nugget. Telur. Mie soto. Ya, coba. Jamur. Lepas. Sudah terima kasih sudah banyak yang sarapan ya ini tadi. Ada yang sarapan pakai apa tadi? Telur. Ada yang pakai soto lontong. Ada yang sarapan pakai mie nggak tadi? Sama seperti saya berarti tadi sarapannya pakai mie. Nah, ada yang sarapan pakai ayam? Oh iya. Sekarang Wahyu tanya yang sarapan pakai ayam. Ayamnya tadi kira-kira sebelum kalian makan itu dia itu hidup atau sebelum mati? Sudah mati. Tapi sebelum mati itu ayamnya bagaimana? Hidup. Nah, ketika ayam hidup, dia itu kira-kira membutuhkan makanan apa tidak? Ayam itu apa toh? Jagung. Coba. Jagung.
beras. Oke, ayam itu makanannya dia itu macam-macam ya. Ada yang biji-bijian, ada juga beras. Nah, dari sini berarti kita mulai mengenal namanya rantai makanan. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan kan rantai makanan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesianya nanti kita akan belajar tentang kosakata. Sudah pernah dijelaskan belum? Oke. Selanjutnya ada kata kunci. Ada yang membuat tepuk tunggal, tepuk gandang. Bu Wahyu punya tepuk. Namanya tepuk Coca-Cola. Sudah pernah tahu? Dari mana? Coba tepuk Coca-Cola versi pramuka aja bareng kita gimana coba? Oke. Sekarang Bu Wahyu ajarin tepuk Coca-Cola versinya Bu Wahyu mau? Contohnya seperti ini. Tepuk Coca-Cola. 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 Bisa? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Oke, karena sudah tenang kita lanjutkan. Jadi, bahasa Indonesianya tadi belajar tentang kosakata, kata kunci dan kata nanti juga akan membuat peta pikiran. Pernah tahu peta pikiran? Cabang-cabang. Oke. Yang tipanya nanti kita akan membuat poster tentang jaring-jaring makanan. Oke? Sampai sini aja yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak-anak bisa membaca tulisan di depan? Oh, sudah pandai. Berarti bersama Bu Wahyu tinggal mengulanginya ya? Oke, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan ular, ularnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati rantai makanan. Ayo dipelajari. Bagus, semuanya sama-sama. Pas ini kompak ya. Iya. Oke, sekarang buku temanya coba dikeluarkan. Bagi anak yang bukunya ketinggalan, silakan sama temannya ya. Silakan dibuka bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan halaman subtema berapa ya? Ada yang sudah menemukan? Berapa? 101. Silakan dibuka halaman 101. Baik, di sini silakan dibaca secara bergiliran, nanti Bu Wahyu tunjuk ya. Atau mungkin dari yang pertama ada yang ingin membacakan? Coba yang keras, yang keras. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau
Mas. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat disebut produsen. Makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup memakan makanan tanpa bisa membuat diri sendiri disebut konsumen. Oke, sudah. Saya lanjutkan dulu. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivor. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Jadi kalau pemakan daging namanya apa? Memakan tumbuhan segalanya. Wanitanya manusia ini berarti termasuk apa? Kita lanjut ya. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi kepada konsumen, konsumen itu lalu menjadi masa konsumen yang lain. Dilanjutkan oleh Oke, dilanjutkan oleh coba. Dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan terdapat pengekor dalam beberapa rantai makanan, demikian juga dengan produsen. Timbulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dari makanan. Dan yang mengalir juga di dalam makanan di hewan yang terlibat mati dan minyak dan yang mengalir ke dalam tubuh. Oke, sudah dilanjutkan oleh Oke, dari bacaan ini banyak info yang kita dapat. Nah, yang pertama, apa itu rantai makanan? Coba angkat tangan. Tanpa membaca buku, silakan dijelaskan. Siapa yang berani? Coba, rantai makanan itu apa? Perjalanan itu memakan atau dimakan hewan-hewan. Benar, sip. Ada lagi? Jadi sudah benar. Mas siapa tadi namanya? Mas Tegar. Jadi rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Karena ada urutannya, tidak mencolok-mencolok sama atau mencolok-mencolok. Jadi kalau di sini contohnya rantai makanannya tumbuhan dimakan oleh apa? Ibu. Selanjutnya telur mati menjadi digorengkan oleh jamur. Ya. Nah, ada beberapa contoh rantai makanan ya. Ini yang ada di ekosistem mana ini? Sawah. Ya, sawah. Kemudian ini di laut. Selanjutnya ini ada di sungai atau danau. Ada di ini juga laut. Ini ada di kebun. Nah, itu tadi beberapa contoh rantai makanan. Tadi dalam bacaan juga sudah dijelaskan hubungan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Kira-kira anak bisa tidak menjelaskan
Apa sih hubungannya rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Ada yang tahu? Bedanya rantai makanan sama jaring-jaring itu apa? Belum ada yang tahu? Kita lihat video ini dulu ya. Rantai makanan. Akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan ini disebut dengan jaringan. Nah, dari beberapa rantai makanan ini disebut dengan jaringan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman tadi yang dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga dimakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ulat dan belalang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh kakak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ulat. Selain ulat, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan jaring-jaring makanan. Oke, dari video ini siapa yang bisa menjelaskan apa itu jaring-jaring makanan? Dari penjelasan yang dijelaskan bapak-bapaknya tadi. Ayo coba, saya nggak apa-apa. Ayo siapa yang berani? Kemarin kan sudah belajar rantai makanan toh? Iya. Rantai makanan kan hanya satu. Kalau jaring-jaring itu lebih kompleks. Seperti di gambar ini. Siapa yang mau berpendapat? Ya coba. Namanya siapa? Sito. Gak apa-apa. Ayo coba. Sito. Apa? Gimana? Bener tadi? Maksudnya? Nah, sip. Jadi, menurutnya Sito, jaring-jaring makanan itu adalah dia itu proses makan dimakan, tetapi lebih kompleks. Arti prosesnya kompleks itu bagaimana? Kita perhatikan dari produsennya ini siapa? Pohon dan tadi. Nah, kemudian pohon bisa dimakan apa saja ini? Siapa saja yang memakan pohon? Sebentar, saya tanya yang pohon bukan pohon ya. Pohonnya nggak dimakan itu. Ulat dan belalang. Kalau misalkan rumputnya, tikus. Nah, kemudian dari rumput, tikus, kemudian tikus dimakan oleh siapa? Kalau misalkan belalang dimakan oleh ulat dimakan? Oke, kemudian ayam dimakan siapa saja itu? Oke, kalau katak dimakan? Ulat dimakan oleh? Ayam tadi dimakan oleh? Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa dalam satu jaring makanan terdiri dari beberapa terdiri dari beberapa bukan komponen, terdiri dari terdiri dari apa? Dari banyak apa? Ayo yang sudah dijelaskan oleh Bu Bidang kemarin. Mama kemarin membuat gambar juga loh. Itu membuat apa? Rantai makanan. Jadi dalam rantai makanan, jaring-jaring makanan ini terdiri dari beberapa rantai makanan. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan satu rantai makanan yang di sini? Coba diurut
Rumput dimakan oleh tikus, tikus, terus ular, ular. ular dimakan ular, Ular dimakan ular, elang. Oke, berarti itu berapa rantai makanan? Itu namanya satu, Padahal sampai sini. Nah, kemudian siapa lagi yang mau ya coba pohon. Ya, satu aja. Ular atau belalang pilih salah satu. Oke, ular. Habis itu salah satu saja. Setelah dimakan oleh kata, dimakan oleh ular. Kemudian, oke. Jadi ada beberapa rantai makanan dalam satu apa? Jari-jari makanan. Sampai sini, siapa yang masih bingung? Oke, kita lanjutkan ke. Nah ini hubungan rantai makanan dan jari-jari makanan. Silakan anak-anak siapa yang mau membaca yang buah blok biru. Yang lantang ya membacanya. Coba Mas Java. Ya. dalam suatu ekosistem pada umumnya tidak terdiri dari satu rantai makanan, tetapi terdiri dari banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah yang disebut jaring-jaring makanan. Oke. Jadi dalam satu rantai jari-jari makanan terdiri dari beberapa rantai makanan. Kemarin kan kalau sama Mas Hujan dijelaskan rantai makanannya hanya masker gitu kan? Atau masrel gitu kan? Kalau ini bercabang-cabang. Bedanya hanya ada di situ. Nah, inilah perbedaannya. Kalau rantai makanan kan hanya sakser gitu kan? Kalau jari makanan kompleks. Oke, siapa yang masih bingung? Bisa kita lanjutkan? Bisa. Nah, dalam jari makanan kita juga akan mengenal peran-peran ekosistem dalam komponennya. Ada 3, apa saja? Dekomposer. Nah, mulai dekomposer itu apa? Siapa yang tahu? Ya. Nama lainnya dekomposer. Pengurai. Pengurai. Nah, siapa yang tahu apa produsen? Produsen itu apa tuh? Ya? Yang
sehari-hari. Angkat tangan. Atau hal baru yang kalian terima dalam mempelajari jaring-jaring kata-katanya. Coba. Gak apa-apa, sama gak apa-apa. Omnivore. Benar. Apalagi? Herbivore. Sudah disebut tadi. Oh, sudah. Buahnya loh, ayo. Kira-kira apa? Produsen. Apalagi? Decomposer. Berarti ada banyak kosakata baru yang kalian temui. Apa toh kosakata itu? Ada yang tahu kosakata itu apa loh? Ayo, siapa yang tahu? Ayo coba, sama gak apa-apa. Ayo. Ya. Apa ya? Gak usah bingung, pakai bahasa Sunda aja. Kosakata adalah kosakata yang baru. Maksudnya kosakata. Gigi bagaimana? Coba. Kosakata adalah kata yang baru. Bukan, kurang tepat. Bukan itu juga. Ayo, kok bingung? Kosakata itu misalkan Wahyu Nur Aida terdiri dari berapa kata? 3. Nur Aida. 3 kata. Maksudnya itu kosakata adalah siapa yang bisa membaca kan? Yang coba. Perbendaharaan kata. Jadi jumlah kata-kata yang kalian pahami artinya. Misalkan omnivore tadi berapa kata kalau omnivore itu? 1. Artinya apa omnivore itu? Hewan yang memakan segalanya. Ya, sip. Jadi dari beberapa kata yang kalian temui tadi, kosakata baru tadi memiliki arti. Nah, untuk mencari artinya itu kita bisa mencari di mana, Nana? Kamusnya namanya? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siapa di sini yang pernah melihat kamusnya BBI? Nanti silakan dicek di perpus ya kalau misalkan ada. Kalau nanti sama Buayu Banyu dengan KBBI elektronik. Jadi KBBI sekarang tidak harus berbentuk buku tapi juga bisa pakai aplikasi. Selanjutnya kata kunci. Sekarang perhatikan paragraf pertama. Kata kunci itu adalah sebuah kata yang menjadi salah satu konsep gagasan atau hal-hal yang dianggap penting. Jadi misalkan dalam paragraf ini kira-kira yang penting itu kata tentang apa toh? Dia itu membahas apa? Biasanya kata kunci itu terletak di mana? Dalam suatu apa? Ya, sih, benar apa? Biasanya kata kunci itu terletak di dalam kalimat utama atau ide pokok. Nah, coba dalam paragraf ini ide pokoknya itu yang mana toh? Oke, kalimat utamanya terletak di kalimat pertama. Nah, sekarang dalam kalimat pertama tadi, perhatikan kata-katanya. Yang kira-kira dibahas, yang penting itu kata yang apa? Apa? Ekosistem. Berarti paragraf pertama salah satu kata kuncinya adalah ekosistem. Coba yang kalimat selanjutnya. Yang penting itu kira-kira selain ekosistem apa lagi ya?
kan? Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya dari kata kunci yang kalian temukan tadi, kita akan membuat peta pikiran. Peta pikiran apa tuh? Peta pikiran itu? Coba. Peta pikiran adalah metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mendapatkan informasi. Ya, biasanya peta pikiran itu bentuknya seperti ini. Nah, contoh peta pikiran ini misalkan seperti ini. Nah, misalkan ini kalau gotong royong itu pelajarannya apa? PPKN. Kemudian dijelaskan anak-anak nanti tugas membuat peta pikirannya tentang bacaan, rantai makanan dan jari-jari makanan. Berarti kalau judulnya apa tadi? Rantai makanan dan jari-jari makanan bisa dijadikan hak utama, kemudian dijabarkan beberapa paragraf. 3 paragraf pertama nanti sama tulis tentang apa yang penting, kata kuncinya dimasukkan. Misalkan tadi paragraf pertama ada yang membahas tentang apa saja tadi, omnivor, berarti kita tadi membahas apa? Peran makhluk hidup, ya kan? Berarti bisa ditulis peran makhluk hidup. Itu makhluk hidup tadi ada apa saja? Perannya tadi yang sebagai masukan yang pertama misalkan seperti ini. Bu, nanti kalau aku menemukan kata kuncinya bisa jadi teman, boleh tidak? Boleh. Karena dalam beberapa pesan ini setiap orang pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Jadi tidak ada yang benar dan salah, tetapi harus terstruktur. Maksudnya setelah ini langkah-langkahnya pada apa? Runtut. Bu, kalau misalkan ini nanti saya jelaskan boleh? Boleh. Semakin lengkap, semakin rinci, maka nanti nilainya juga semakin bagus. Tentang peta pikiran ada yang ditanyakan? Kembali. Terakhir, kita nanti IPA akan membuat poster. Poster adalah langkah kalian. Di sini ada poster tidak di kelas ini? Oh ya, ini juga termasuk poster. Selain di sini, kalau di luar biasanya poster itu di mana? Di sekolah. Ayo katakan. Di sekolah, dipajang di mana di sekolah biasanya? Di dinding kelas. Di pinggir jalan, di jalan, di billboard, terus ya, intinya poster itu biasanya dipajang di tempat yang cirinya gimana? Ramai, strategis. Karena tujuan dari membuat poster itu apa toh? Untuk mengajak orang-orang. Oh, bahkan maksudnya mungkin menawarkan ya. Ya, menawarkan. Menghemat apa? Hemat waktu energi. Oh, maksudnya ajakan untuk menghemat energi. Berarti itu maksudnya itu untuk mengajak. Jadi, berarti nanti kalau kalian membuat poster ada kalimatnya yang bersifat apa, Nana? Mengajak. Contoh kalimat yang mengajak itu bagaimana toh? Ayo apa? Contoh. Ayo kita menghemat energi. Mari kita menjaga kebersihan. Ya.
Dibuka. Oke, silakan dibaca petunjuk pengerjaan. Yang nomor 1. Sudah belum? Yang kedua. Oke, siapkan alat tulis. Terus kemudian mendapatkan ini yang di sepanjang 4 semuanya boleh disamakan ya. Buatlah sebuah jari-jari makanan. Kemudian dibentuk menjadi sebuah poster. Kemudian nanti dalam poster kalian kan ada hubungannya toh antar komponen. Silakan hubungannya itu dijelaskan di sini. Misalkan Bu, gimana toh maksudnya hubungan? Misalkan sama-sama dimakan oleh apa? Sebagai produsen, gitu loh. Paham? Nah, ada pertanyaan yang tugas kedua. Sekarang yang tugas pertama dulu. Dari bacaan rantai makanan tadi, silakan dicari kosakata beserta artinya. Tadi di dalam bukunya ada penjelasannya toh, konsumen itu apa, produsen itu apa. Tadi juga sudah dijelaskan. Oke, ya. Yang kosakata sudah jelas. Kemudian dibalik kata kunci per paragraf. Tadi sudah Bayu contohkan. Kalau sudah di halaman lembar ketiga ini, silakan buat peta pikirannya. Bu, kalau ini misalkan saya mengerjakannya begini boleh? Boleh. Bu, saya maunya begini boleh? Boleh. Silakan kesepakatan kelompok. Oke, sampai sini kalau ada yang kurang paham silakan bisa ditanyakan ke depan. Waktu untuk mengerjakan kurang lebih. Oh, kita kerjakannya 15 menit ya. Nama bapak kelompok jangan nama ditulis.
produsen dimakan oleh konsumen tingkat pertama. Setelah itu ada lagi yang memakan, itu namanya konsumen tingkat kedua. Ada lagi nggak tadi yang memakan? Namanya berarti konsumen tingkat ketiga. Yang terakhir adalah pengurai. Jadi konsumen itu biasanya ada berapa tingkat? 3, 1, 2, 3 Bu. Tapi kadang ada konsumen yang tingkatannya hanya sampai 2. Itu benar apa salah? Benar. Karena memang ada yang 2 tingkatan atau 3. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Coba satu lagi siapa? Oke, silakan ke depan. Dibacakan. Oke, silakan dijelaskan. Saya bantu membawa. Ini teman-teman bisa terlihat. Silakan dijelaskan namanya siapa? Seva. Oke. Yang pertama yang kamu gunting ini apa? Padi mungkin? Produsen. Oke, dilanjutkan. Sebagai jasa teman-temannya. Oke, dilanjutkan. Sebagai terus. Ketiga, yang terakhir ada pengurai. Ya, terima kasih, silakan tepuk tangan. Oke. Nah, anak-anak itulah tadi kegiatan kita sudah mengerjakan LKPD. Untuk peta pikirannya nanti dikumpulkan saja. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke. Jadi hari ini kita tadi belajar apa saja? Kata mayas, kosakata, kata kunci, ide pokok, lantai makanan, jari makanan. Oke, jadi oh ya Ustaz, dari sekian pembelajaran ada kendala tidak anak? Tidak. Alhamdulillah. Jika sudah, kita lanjutkan mengerjakan soal evaluasi. Silakan bangkunya diatur sendiri-sendiri lagi. Kembali ke tempatnya. Silakan, waktu untuk mengerjakan 10 menit. Soalnya hanya pilihan ganda. Ya, kelasnya, nama kelas dan nomor absen. Kalau ada yang kurang dipahami silakan angkat tangan atau ke depan kalau menghadiri boyu boleh.
Baik, semuanya sudah dikumpulkan lembar evaluasinya? Oke, sudah selesai semua. Alhamdulillah. Baik anak-anak, jadi dari serangkaian pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya itu kita bisa menyimpulkan apa ya? Ayo, yang kita pelajari tadi. Iya, jari-jari. Terus kata-kata, poster, rantai makanan, peta pikiran, kata kunci, bukan peta kunci loh ya. Kosakata poster, oke? Banyak ya yang kita pelajari hari ini. Kira-kira